listrik ini. Namanya juga, satuannya juga milivolt. Volt itu kan satuannya tegangan listrik ya. Syarat defleksi lumpur konduktif hanya salin WBM, water base mark, kontras salin lintas RMF dan RW. Bawahnya ada fungsi nggak? Belum ya? Oh, ya udah atasnya dulu. Syarat defleksi lumpur konduktif hanya salin WBM. Porositas dan K, kontras lintas RMF dan RW. Oh, ini dia. Biasa kalau ada syarat ini harus ada dilampirkan kurvanya ya nanti ya? Harusnya. Nah, ini ya. Jadi di bawahnya itu ini. Udah. Ini lanjutannya. Lanjutannya si ini, syarat tadi. Syaratnya apa? Nah, jadi habis syarat ini lanjut ke defleksi. Nah, kita coba ke pertama lagi. Ke SP yang pertama. Oke, mengukur arus listrik lemah ya, pokoknya listrik lah, langsung aja lah fungsi. Nah, menentukan lapisan permeabel dan ketebalannya, menentukan batas lapisan sehingga mengizinkan korelasi antar lapisan untuk resistance air formasi, indikasi salinas. Nah, mana yang nggak paham? Paham semua? Paham? Jadi, paling boleh tolong jelasin yang si prinsip kerjanya nggak Bang? Detailnya gitu. Soalnya kan kayak kita taunya cuma secara umum gitu doang. Oh, cara kerjanya. Ntar, ya. Jadi, pada SP log ini sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti resistivitas formasi, air lumpur, ketebalan formasi, dan parameter lainnya. Jadi dia ini sebenarnya itu lebih mengukur kesalinitasnya, salinitas komposisi dari salinitas lumpur gitu. Jadi salinitas lumpur itu sangat berpengaruh pada defleksinya si SP log. Sebelum gue jelasin yang ke sana, kita baca dulu fungsinya. Kan lapisan permeabel udah jelas, menentukan batas lapisan udah jelas, resistivitas air formasi yaitu RW, resistance water, indikatif qualitative salinity lapisan. Sebenarnya kalau kita udah bisa menentukan batas permeabel, batas lapisan, berarti kita juga sudah bisa menghitung tinggi zona hidrokarbon. Menghitung tinggi, kalau bisa dapat hitung tinggi, menghitung luas, bisa dapat luasnya, bisa dapat besar cadangannya. Itu sebenarnya juga fungsi akhir dari SP log GR log. Baru bisa mengukur ketebalan shell, ketebalan sand, bisa dari GR log. Jadi dia ini prinsip kerjanya mengukur salinitas si lumpur itu dengan syarat-syarat yang tadi apa syaratnya itu
Jika lumpur konduktif, nah dia salinnya itu gini loh, gimana ya gue bilangnya? Dia itu konduktifnya itu kepada water based mat. Kan lumpur tuh ada dua, oil based mat sama water based mat. Nah, biasa yang memiliki salinitas itu terjadi pada water based mat, air. Air kan ada air asin, ada air biasa kan. Tapi kalau oil based mat kan nggak ada oil asin. Nah, jadi dia ini konduktifnya pada salin WBM, water based mat gitu. Jadi pada salinitas si lumpur water based berbahan air. Tuh, lanjut kita bahas. Oke. Kemudian rumus defleksi. Udah diklik gap. Kayak gini ya, Bang? Ya. Nah, dia defleksi ke kanan, defleksi ke kiri, defleksi lurus. Dia bisa kanan, bisa kiri, bisa lurus. Kenapa? Itu karena ada ini RMF itu. Nah, pertama kita lihat dulu yang lurus. Lurus itu ketika resistivitas mat filtrat sama dengan resistivitas air. Nah, kalau dia ketika mat filtrat lebih kecil daripada resistivitas water, maka dia salin mat. Salin mat itu dia defleksinya ke kanan. Kalau dia RMF lebih besar dari RW, berarti dia fresh mat. Kalau fresh mat itu defleksinya ke kiri. Ini sebenarnya, coba lanjut dulu. Kenapa, Bang? Nah, lanjut dulu. Coba. Nah, positif SP. Dia, kalau dia crucial line, negatif SP. Nah, ini gini ya sebenarnya. Boleh penjelasannya. Nah, jika salinitas dalam lapisan lebih besar dari lapisan salinitas lumpur. Jika salinitas komposisi dalam lapisan lebih besar daripada salinitas lumpur, maka kurva akan mengembang ke kiri. Coba ke atas. Ya. Di sini dibilang gini. Jika salinitas komposisi dalam lapisan, jadi salinitas kan asin. Jika keasinan komposisi dalam lapisan itu lebih besar, jadi lebih besar tuh lapisannya daripada asinnya si lumpur, salinitas lumpur, maka kurva akan berkembang negatif. Kurva berkembang negatif yang mana? Fresh mat. Tuh. Berarti dia RMF lebih besar dari RW. Fresh mat. Kenapa artinya fresh mat? Karena yang lebih asin itu si lapisannya. Gitu, dibandingkan si lumpurnya. Lumpurnya fresh. Ya, gua coba kalian dengerin baik-baik. Jika salinitas komposisi dalam lapisan lebih besar dari salinitas lumpur. Nah, dari salinitas lumpur. Maka kurva SP akan berkembang negatif. Tuh. Jadi lapisannya lebih salin daripada lumpurnya. Dia berkembang negatif. Kalau lebih salin lapisan, berarti ya lumpurnya nggak salin kan? Fresh. Itu namanya fresh mat. Nah, jika salinitas komposisi dalam lapisan lebih kecil dari salinitas lumpur, jadi lebih salin lumpurnya dibandingkan salinitas dalam lapisannya itu. Kurva akan berkembang ke positif. Ke kanan. Itulah namanya salin mat. Gitu.
Dan apabila salinitas komposisi sama salinitas lumpur sama, maka akan menunjukkan garis lurus gitu. Jadi dia membandingkan kadar salinitas itu kadar keasinannya dalam lapisan sama dari lumpur yang dia bawa gitu. Jadi kan lumpur yang kita bawa ini kan si WBM, water based mud. Dia tuh konduktifnya sama salin WBM kan tadi ada kalau nggak salah ada kalimatnya nggak salin WBM? Nggak ada ya? Nah, ini nih lumpur konduktif, hanya salin WBM, water based mud. Jadi dia membandingkan lumpur yang digunakan sama lapisannya itu. Apanya yang dilihat? Salinnya gitu. Jadi salinnya WBM sama lapisannya. Tuh, ngerti ya? Jadi dia cuma nentuin belok kiri. Jadi kenapa dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, cuma karena si resistivitas water sama resistivitas mud filtratnya. Gitu. Bang, berarti yang mud filtrat itu formasi ya? Filtrat itu, mud filtrat itu, tunggu. Tadi kan, jika salinitas komposisi dalam lapisan lebih besar daripada salinitas lumpur, jika salinitas komposisi dalam lapisan itu namanya RMF, lapisan lumpurnya RW, itu maka akan berkembang negatif. Jadi air RW itu yang lumpurnya dari salinitas lumpurnya. RW itu kepanjangannya apa sih, Bang? Cara water resistivity. Tapi itunya buat yang indikasi lumpur gitu, Bang? Kalau yang ini buat yang untuk di lumpur. Jadi RW itu sebenarnya ada yang di dalam batuannya itu, bisa juga di bagian lumpurnya ini gitu. Cuma kalau yang itu bandingin sama si malfiltratnya itu. Jadi kalau dia salinitas komposisi dalam lapisan lebih kecil, berarti itu kan RMF lebih kecil. Nah, maka dia akan berkembang positif dari salinitas lumpur. Salinitas lumpurnya itu RW. Maka dia artinya salin mud. Terus yang fresh mud sama salin mud di sini tuh mud yang buat pemboran atau apa, Bang? Nah, jadi kan mud pemborannya itu sebenarnya cuma dikasih tahu mudnya itu asin atau enggak gitu. Artinya salin mud itu ya mudnya itu fresh. Kan jadi karena dia pakai water based mud, bisa tahu mudnya itu ya udah kecampur dengan salinitasnya formasi atau belum gitu. Jadi kalau dia fresh, jadi dia salinitasnya masih sedikit gitu. Dari air apa? Dari air yang biasa gitu. Bilang bukan air sih. Yang mud waternya, water based mudnya itu bisa fresh, bisa dia udah salin mud gitu. Kira-kira gitu. Baru coba lanjut. Itu bagian yang mana? Bang, tunggu, yang ini apa sih, Bang? Yang rumus yang mana? ini. Yang Nah, ini sebenarnya nih rumusnya